Tukang solo memang keliling jalan terus. Sudah makan belum? Dari pagi belum, Pak. Dari pagi Bapak belum makan? Cuma minum kopi aja, Pak. Kopi kenapa belum makan dari tadi? Ya, hidup kayak gini. Bekerja untuk anak dan istri. Setiap pekerjaan pasti punya resiko. Memang ini resikonya setiap hari hanya mengatur makan sekali, sehingga bisa berkirim buat anak-anak. Opening video di tengah derasnya hujan, Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan seorang tukang sol sepatu di pinggir jalan. Penampilannya sederhana, namun di balik wajah lelahnya tersimpan perjuangan hidup yang begitu luar biasa. Namanya Pak Anang, seorang perantau asal Garut yang rela menahan lapar dan hanya makan 1 kali sehari demi bisa mengirim uang untuk keluarga di kampung. Dengan penghasilan yang tak menentu, ia tetap bertahan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengorbankan kenyamanan dan kesehatan demi orang-orang yang dicintainya. Kisah Pak Anang menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa di sekitar kita masih banyak pejuang nafkah yang bekerja dalam diam, tanpa mengeluh dan tanpa meminta belas kasihan. Pertemuan haru bersama Kang Deddy Mulyadi ini pun berubah menjadi momen penuh makna tentang pengorbanan, kepedulian, dan arti sebuah perjuangan hidup. Penasaran seperti apa kisah lengkapnya? Saksikan video ini sampai selesai. Sahabat hujan-hujan berasa kia Garut tadi. Garut. Hujan-hujan. Menang dulu Chan. Hujan-hujan kayak Panglaris tadi deh. Bang Laris menang berapa? Nah, kayaknya 30.000 kan. Tisuk. Dari jam berapa? Jam 7 Pagi. Ngeliling kemana aja hujanan begini? baru sampai musola sana. Baru sampai musola. Bang Laris itu 30.000 tuh 1 sepatu, 2 sepatu. 15.000. 2 sepatu, 1 sendal. Ya. Masing-masing 10.000. Jadi 3 pasang, 3 biji. Enggak, cuma 2 biji. 2 biji, 1 sepatu, 1 sendal. Ya. Dapat 30.000. Akang tinggal di sini di mana? Di Gang Mangga yang mau pulang tadi. Gang Mangga di Sumatera. Ya. Berapa sehari di sini? Sana 200 tadi. Sebulan. Ya. Sekarang lagi sepi. Ya. Bulan muda tapi gede baju. Oh, bulan muda lagi sepi. Sekarang Bapak mau kemana? Saya mau pulang. Jalan kaki. Jalan kaki. Dari sini ke sana mau pulang. Kenapa jalan kakinya jauh? Ya biasa baju. Tukang solo memang keliling jalan terus. Sudah makan belum? Dari pagi belum, Pak. Dari pagi Bapak belum makan? Cuma minum kopi aja, Pak. Kopi kenapa belum makan dari tadi? Kan saya baru pulang kampung tadi. Baru pulang ke Garut. Pulang Dari Garut ya baru pulang ke Garut. Sekarang balik lagi di sini. Ini belum ada bekal. Uangnya harus dikirim. ya, Pak. Jadi ketika kalau pagi kalau uang 30.000 dipakai makan 20.000 habis. Ya habis. Jadi sekarang ditahan dari pagi sama sekali belum makan. Enggak lemas dari pagi belum makan. Enggak mau udah biasa. Emang sehari makan berapa kali Bapak? Satu kali. Sehari Bapak makan 1 kali. Ya, kalau sudah beli Pagi-pagi ngambil makan. nggak makan. Kalau saya makan pagi-pagi mana kuat. Bahwa Bapak itu bisa ngirim ke keluarga dari hasil Bapak makan cuman sehari sekali. Kalau saya makan 1 hari. Sekali Bapak makan berapa? 1 hari Sekali Bapak makan berapa? paling 15.000. Sekali Bapak makan 15.000. Ya. Sekali. Jadi kalau Bapak makan 2 kali 30.000. Kalau Bapak dapat 50 sehari berarti nggak ada buat ngirim. Ya. Sisa tinggal 30, 20 bayar kontrakan. Ya. Kalau 20 kali sebulan cuma dapat 600. Kontrakan 200.000 tinggal 300.000. Bapak bisa
ngirim sebulan berapa dengan cara Bapak makan sehari sekali? Kadang-kadang 300, kadang-kadang 300. Jadi kalau Bapak makan sehari 2 kali nggak bisa ngirim ya kalau Ya, begitu? Ini benar Bapak ini teh? ya betul, Pak Ji. Buat apa? Buat apa saya bohong, Pak Ji? Jadi Bapak bisa menekuni ini tuh karena Bapak menghentikan kebiasaan makan. Biasa perjuangan Bapak buat istri. Ini jalan dari mana Bapak tadi? Karena dari Cicero, Malah hujan. Biasanya Bapak makan di mana? ya makan di mana aja, Pak Ji. Oh, makan mah di mana aja. Bebas saya. Oh, bebas. Bapak naik kopi saya? Siapa? Makan di sana. Lagi Pak. Kosong aja. Gak apa-apa Pak. Jadi belum makan ini teh dari pagi. Minum kopi tadi di mana? Di sana di Cicero, Pak Ji. Istirahat itu di mana? Yang mau ke Gedung 1. Belah mana tukang sate? Sebelah sini, Sebelah sini sebelah mana? sebelum tukang sate. Tadi sebelum ada yang tukang sate. senal Bapak pernah makan sate di situ nggak? belum. Jadi Bapak hari ini makan sate Pak. Pak demi Epon itu makannya sehari sekali. Iya. Sampai nahan lapar. Iya. Sekarang Bapak makan sate. Wih, rumah makannya bagus. Peningkatan, keren. Toilet sebelah mana toiletnya? Ada, bersih. Ini rumah makannya sudah peningkatan, asalnya segede gini. Sekarang mah sudah jadi orang kaya. Amin. Gawainya di Sukatani melihat tanah. Ayo Pak. Nah, maaf. Tamu spesial. Bapak mau makan sate? Sate sama sop. Nah, makan. Terus ayeuna dahar samingguan nya. Bapak ayeuna dahar samingguan. Ya, ya. Heeh, dahar sing loba samingguan, ke saminggu karep tong dahar. Aing mah dahar. Ayo, beres. Can pernah dahar di kaliwat sering. Lewat ke sini sering. Nah, nanti saya panggil tukang satenya. Gini. Ini Bapak ini nanti kalau lewat ke sini suruh makan, ya nggak usah dipungut bayaran, nanti saya bayar, ya. Jadi Bapak kalau pagi-pagi di sini lewatnya, makan di sini jam 10, jam 11, gratis, ya. Nanti saya bayar, ya. Jadi Bapak makan sehari 2 kali lagi, jangan sekali, makan di sini, ya. Itunya, nganu lah mau babaturan 100 orang, bangkrut ya. Enggak, Pak. Saya cuma Sendiri aja, karena ini yang punya rumah makannya bagus, jadi penghasilannya selalu diinfakkan, disodakohkan, ya. Sekarang sudah bagus, dan saya sudah dengar di kampungnya mulia noe tanah, ya. Ini banyak amalnya. Sudah disiapin? Saya mah makan kelapa aja, jangan makan. Wow, Bung Harmane namanya. Amin, Pak. Oh, Kan hati Bapak didukung Bapak. oh. Ya, kita tunggu si Bapak makan, ya. Kamu udah makan sore belum? Sore Oh, makan dulu, ha? Makan lagi. Siapa? Oh, satenya toh, itu daging sapi kan? Daging sapi. Disangkanya buat saya, nggak ada lemaknya. Disangkanya buat saya. Mantap. Kalau orang lain harus ada lemak. Oh, jadi sehari sekarang berapa? Sehari 2.000 tusuk kali 2.000. 5.000. Berapa? 2.000. Oh, berani. 2.000 perak. Orang kecil-kecil. Orang hebat ini. Enggak, orang lain udah 10.000 loh. Iya, Udah 5.000. Iya. Bapak 2.000 aja. 2.000 tusuk. Iya. Kali 2.000. Kali 2.000. Jadi 4 juta. 4 juta. Pak. Top Tambah stoknya 20.000. kali Porsinya. sehari berapa? Seharinya 40 porsi. 40 porsi. 20 kali 40 800. Iya. Minimal Pak 4,8. Kali, Pak. Kelapa sehari rata-rata 7 juta. Kalau Sabtu Minggu 10 sampai 15. Iya.
Hari-hari biasa 7 juta. 7 juta hari-hari biasa dia kebagian sekitar 3 juta. Jangan bohong. Dia penghasilannya sebulan 100 juta, bos. Sudah hitung mas saya tukang dagang. Saya kan pernah dagang sate. Jadi kalau ngomong UMKM, iya mah 3 letik. Sekieu, tangan dahar. Cuman kita nggak teriak-teriak pembinaan UMKM, Alah. Berkawan sama UMKM. Mantep ini. Si Bapak udah? Makan. Ini makan yang paling enak sepanjang sejarah hidup Bapak. Oh ya Pak, tinggal Pak. Enak Pak? Wow. Ya, hidup kayak gini. Bekerja untuk anak dan istri. Setiap pekerjaan pasti punya resiko. Memang ini resikonya setiap hari hanya mengatur makan sekali, sehingga bisa berkirim buat anak-anak. Pekerjaan-pekerjaan yang lain juga banyak resikonya, termasuk saya sendiri. Resiko yang pernah saya lalui menjadi seorang politisi sejak jadi anggota DPRD, jadi wakil bupati. Banyak resiko yang saya lalui, bahkan sampai nyawa menjadi resiko taruhan saya. Dan belum tentu apa yang kita lakukan pada akhirnya kita nikmati, dan belum tentu juga perjuangan yang kita buat itu dihargai. Tetapi hiduplah seperti itu. Kita tidak mesti harus mendapatkan sesuatu dari orang yang kita perjuangkan, yang kita besarkan. Bisa jadi kebaikan malah datang dari orang lain yang kita tidak pernah berbuat jasa kepada. Karena hidup adalah seperti itu. Janganlah berharap pada sesuatu yang kita kerjakan untuk tujuan seseorang. Serahkanlah pada Allah, karena kebaikan tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah hilang. Setiap kebaikan akan berbalas kebaikan, meski bukan dari orang yang kita bangun kebaikan. Sedihlah dong, ingat sama bapak saya.